मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुबारक मेहनत अपनी इस्लाह और तरबियत की मेहनत। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, usaha yang mulia ini adalah usaha untuk memperbaiki diri dan usaha tarbiyah. Untuk itu setiap orang hendaknya buat usaha ini dengan niat untuk memperbaiki diri dan mentarbiyah diri. Hazrat Haji Maulana Inamul Hasan Sahab rahmatullah alaih mengatakan bahwa saya janji Allah di dalam usaha dan kesungguhan ini adalah hidayah. Siapa yang berusaha dan bersungguh-sungguh, maka dengan keberkahan usaha dan sungguh-sungguhnya itu Allah akan berikan hidayah untuknya. Akan tetapi kebanyakan orang yang berusaha, buat usaha dan sungguh-sungguh tadi, dia niatnya untuk orang lain. Padahal yang seharusnya diniatkan itu untuk diri sendiri. Karena janji itu adalah untuk orang yang buat usaha dan bersungguh-sungguh. Sedangkan orang lain, kapan mereka akan dapatkan hidayah, bagaimana mereka akan dapatkan hidayah, ini urusan Allah. Hanya Allah yang tahu. Maka dikarenakan tidak ada niat untuk diri sendiri tadi, maka maksud dan tujuannya itu tidak tercapai. Memang pahala yang akan diberikan oleh Allah sangat banyak. Allah akan berikan pahala pada segala sesuatu dan Allah berikan tanpa batas, tidak terhitung. Akan tetapi orang yang akan mencapai tujuan adalah orang yang meniatkan tujuannya. Maka Maulana Inamul Hasan Sahab rahmatullah alaih mengatakan, janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang buat usaha dan bersungguh-sungguh adalah hidayah yang Allah akan berikan untuk orang itu. Akan tetapi penting untuk meniatkan di dalam hati orang tersebut untuk mendapatkan hasil dan tujuan daripada usaha dan sungguh-sungguhnya. Hadirin yang mulia, hendaknya kita semua berniat supaya dengan keberkahan usaha ini Allah Subhanahu wa taala perbaiki diri kita dan Allah berikan tarbiyah untuk kita. Yang dimaksud dengan islah dan tarbiyah ini adalah hendaknya dalam kehidupan kita ini wujud segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan setiap sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya itu hilang dari dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang disukai oleh Allah itu juga yang disukai oleh Rasulnya. Dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah itu juga yang tidak disukai oleh Rasulnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Karena setiap apa yang disampaikan oleh Rasul itu apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul. Maka tarbiyah dan islah itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya wujud dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya supaya tidak ada dalam kehidupan kita. Dan islah dan tarbiyah ini sangat banyak sekali dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam amal-amal dakwah. Dulu ada seorang alim besar, Maulana Manzur Nu'mani rahmatullah alaih. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal. Di zaman Maulana Ilyas rahmatullah alaih, beliau salah seorang ulama yang ikut usaha dakwah. Dan pada zaman itu hanya beberapa orang ulama saja yang mau ikut. Maka Maulana Manzur Sahab rahmatullah alaih menceritakan kisahnya. Suatu ketika saya sedang keluar bawa jamaah, maka kita bergerak sampai ke Raipur. Yang mana di Raipur tersebut ada Syah Abdul Qadir Raipuri rahmatullah alaih. Yang mana beliau merupakan mursyid daripada Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaih. Dan beliau juga sebagai mursyid kepada Haji Abdul Wahab Sahab rahmatullah alaih, yakni Syah Abdul Qadir Raipuri rahmatullah alaih. Maka ketika sampai di daerah beliau, kata Maulana Manzur Nu'mani rahmatullah alaih, ketika sampai di Raipur, saya tinggalkan jamaah di masjid, kemudian saya pergi ingin menemui beliau, Syah Abdul Qadir Raipuri rahmatullah alaih. Sesampainya di sana ternyata beliau sedang ada majelis. Maka saya duduk di situ di belakang majelis. Karena saya ingin ketemu beliau, maka kalau ingin ketemu langsung harus tunggu majelis selesai baru saya maju ketemu beliau. Maka saya pun duduk di satu sisi di dalam majelis tersebut. Dan di pertengahan majelis tersebut beliau melihat ke saya. Maulana Manzur Nu'mani mengatakan, Syekh Abdul Qadir Sahab rahmatullah alaih melihat ke saya. Karena beliau sudah kenal saya, maka beliau tanya, kenapa saya bisa hadir di majelisnya?
Dan beliau pun paham bahwasanya karena sebelum ini setiap kali beliau akan datang menjumpai Syah Abdul Qadir Sahab Raipuri rahmatullah, itu selalu ada perjanjian. Saya tulis surat bahwasanya saya akan datang berziarah untuk sekian hari, kemudian nanti jawaban dari surat itu akan saya terima, setelah itu baru saya berangkat bertemu jumpa kepada beliau. Tapi ini tidak ada surat, saya tidak kirim surat, tidak ada balasan surat, tiba-tiba datang di situ. Makanya beliau tanya, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Dan Hazrat Syah pun mengira bahwasanya mungkin ada satu hal yang sangat penting, karena kali ini datang dengan cara yang tidak biasa. Maka Maulana Manzur Nu'mani rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya, Hazrat, saya datang dengan jamaah, saya sedang keluar daerah sini. Karena waktu itu ini awal mula hidupnya usaha tablik, masih banyak keraguan di kalangan masyarakat akan usaha dakwah tablik ketika itu, dan masih banyak penentangan, penolakan, dan banyak keluhan dari masyarakat mengenai jemaah tablik, karena mereka tinggal di masjid, buat masjid seperti rumah mereka, makan tidur di masjid, dan mereka bayan sambil berdiri di masjid dengan suara yang tinggi. Ini keluhan seperti ini banyak diterima oleh Syah rahmatullah alaih dari orang-orang. Dan tiba-tiba ini Maulana Manzur Nu'mani rahmatullah alaih mengatakan, saya datang dengan jamaah, saya sedang keluar dengan jamaah. Padahal beliau ini seorang ulama besar, beliau mengajar hadis di Nadwa. Maka tiba-tiba Hazrat Syah pun ingat mengenai laporan keluhan masyarakat mengenai jemaah tablik. Maka beliau katakan kepada Maulana Manzur Nu'mani rahmatullah alaih, Maulwi Sahab, ini orang-orang keluar tablik ngapain sih? Maka Maulana Manzur Nu'mani rahmatullah alaih menyadari bahwasanya Hazrat Syah ketika itu ada sedikit keluhan juga mengenai jemaah tablik. Maka beliau sampaikan bahwasanya, wahai Tuan, jemaah ini keluar, sebelum mereka keluar, mereka ini diberikan beberapa nasihat. Kemudian mereka ini keluar di satu tempat dengan mengamalkan nasihat-nasihat yang mereka dengar sebelum mereka berangkat. Nah, jadi jawaban seorang alim itu dia akan menjawab dengan kealiman juga. Jawabannya singkat, tapi semua ada dalam jawaban tersebut. Maksudnya sebelum mereka ini keluar, mereka diberikan beberapa nasihat. Kemudian ketika mereka keluar, mereka mengamalkan nasihat tersebut. Maka Hazrat Syah pun bertanya, Maulwi Sahab, itu nasihat apa yang disampaikan untuk mereka sebelum mereka berangkat, kemudian mereka amalkan ketika keluar? Maka beliau pun mendapat kesempatan untuk menjelaskan panjang lebar. Maka Maulana mengatakan maksudnya, waktu itu saya selalu menyimpan kertas di dalam kantong baju saya, kertas yang di dalamnya saya catat itu nasihat-nasihat sebelum orang berangkat keluar itu. Ya, ini bayan hidayah, apa-apa poin-poin bayan hidayah yang disampaikan itu saya catat, saya masukkan ke kantong saya, itu selalu ada di kantong saya. Jadi catatan saya itu sesuai dengan urutan, saya urut sesuai dengan nomornya, yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai 40 nomor. Contohnya supaya kita taat kepada amir, kemudian ketika masuk kampung baca doa masuk kampung, ketika sampai di masjid sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian duduk musyawarah, kemudian buat halaqah ta'lim. Ini yang kebanyakan disampaikan dalam pembicaraan bayan hidayah yang insya Allah besok pagi akan disampaikan juga untuk kita. Maka poin-poin seperti itu beliau sudah catat sesuai dengan urutannya, dengan nomor-nomornya. Jadi beliau sampaikan itu, kertas itu selalu ada di kantong baju depan saya. Setiap saya keluar pasti itu saya lihat terus, sehingga kerja yang kita buat, dakwah yang kita buat sesuai dengan arahan yang sebenar-benarnya. Maka ketika Hazrat Syah menanyakan kepada saya, nasihat apa yang diberikan sebelum kalian berangkat? Maka beliau katakan, saya keluarkan itu kertas yang ada di kantong depan saya, dan saya bacakan satu persatu 40 poin yang saya catat itu, satu persatu saya bacakan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Maka ketika sampai pada nomor 13, masih tersisa 27 lagi, karena semuanya ada 40. Ketika sampai ke nomor 13 masih tersisa 27, maka tiba-tiba di telinga saya ada suara Syah Sahab mengatakan, Maulwi Sahab cukup, Maulwi Sahab cukup, Maulwi Sahab cukup, katanya, sampai 3 kali. Saya pun tidak meneruskan, saya berhenti. Maka Hazrat Syah mengatakan, Maulwi Sahab, sekiranya mereka mengamalkan setiap apa yang disampaikan dalam nasihat ini, maka tidak diragukan lagi mereka ini akan jadi wali.
Ini seorang alim besar yang berkata seperti ini, Hazrat Syah rahmatullah alaih. Beliau adalah mursyid daripada Haji Abdul Wahab Sahab rahmatullah alaih, dan mursyid daripada Syekhul Hadis yang menulis kitab Fadail, Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaih. Maka beliau yang berkata seperti itu, sekiranya mereka mengamalkan setiap nasihat yang disampaikan ini, maka tidak diragukan lagi mereka akan menjadi wali. Kemudian setelah itu majelis pun selesai. Dan ketika itu dari ahli majelis tersebut banyak orang kenalan saya, orang kenal pada saya. Maka orang-orang pun berdatangan pada saya. Maka orang-orang mengatakan, Maulana, katanya, waktu Maulana baca kertas tadi, Maulana kan nggak lihat wajah Syah Sahab rahmatullah alaih. Jadi kami melihat itu ekspresi wajah Syah Sahab rahmatullah alaih ketika Maulana baca kertas tadi. Setiap nomor, setiap selesai satu poin yang Tuan baca kepada Syah Sahab rahmatullah alaih, maka beliau ini ekspresinya berubah, air muka beliau berubah, sampai ketika selesai poin yang ke-13 beliau sendiri yang memberhentikan Tuan, katanya, sudah cukup mulai Sahab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang kita ini sudah menjadikan amal ini sebagai adat kebiasaan kita, sehingga kita kerjakan hanya sebagai formalitas saja. Sehingga hadirin yang mulia, kepentingan daripada setiap amal ini tidak terbayangkan di dalam pikiran dan hati kita. Padahal kata orang tua kita, hadirin yang mulia, di dalam amal-amal dakwah ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengaitkan perkara-perkara tarbiyah di dalamnya. Buktinya tadi yang didengar oleh Syah Sahab rahmatullahi baru 13 poin. Padahal masih ada 27 lagi belum selesai, 40 poin yang belum beliau dengarkan. Bagaimana komentar beliau? Sehingga tanggapan beliau apa? Maulana Sahab, Maulai Sahab, sudah cukup, katanya. Sekiranya mereka betul-betul amalkan ini apa nasihat yang disampaikan ini, maka tidak diragukan lagi mereka akan menjadi wali. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hal tersebut. Kita sendiri kerjakan usaha ini dengan niat seperti itu, dan kita pun mengajak orang lain untuk buat usaha ini dengan niat seperti itu. Kita sendiri ingin kerjakan usaha ini, ingin menjalankan usaha ini, dan kita ingin membawa umat kepada usaha ini. Usaha yang di dalamnya kita akan mendapatkan tarbiyah dan islah langsung dari Allah. Maulana Inamul Hasan Sahab rahmatullah alaih menyampaikan bahwasanya di dalam amal dakwah ini ada 4 amal yang di dalamnya banyak sekali tarbiyah. Jadi di dalam 4 amal ini sangat banyak memberikan tarbiyah kepada seseorang. Ini disampaikan oleh Maulana Inamul Hasan Sahab rahmatullah alaih. Dan tarbiyah itu apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya itu wujud dalam kehidupan kita, dan setiap apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya supaya hilang dari kehidupan kita. Jadi 4 amal tersebut adalah, yang pertama, ta'lim umumi, duduk dalam majelis ta'lim umumi. Saya sendiri sering melihat Maulana duduk di tengah majelis ta'lim umumi. Setiap habis zuhur di sana ta'lim biasanya, maka Maulana duduk di situ, Hazrat duduk sendirian di tengah-tengah majelis umumi. Kemudian yang kedua adalah jaulah umumi. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan bayan umumi, bayan siapa saja. Kemudian keluar dengan jamaah umumi. Ini yang disampaikan oleh Maulana merupakan amal-amal tarbiyah yang sangat besar. Haji Abdul Wahab Sahab rahmatullah alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau balasan kebaikan yang sangat banyak dari umat ini. Suatu ketika beliau mengatakan bahwasanya satu hari saya sedang baca ta'lim fadail. Maka ketika sampai di fadilah zikir, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya dengan zikrullah akan mendapatkan ma'rifatullah. Kemudian Haji Sahab mengatakan, setelah itu, setelah membaca hadis ini, saya memandang ke arah jemaah, yang mana ketika itu jemaah itu dihadiri orang-orang kampung, orang-orang gunung, petani-petani, orang-orang biasa. Karena pada umumnya ketika itu orang-orang Mewat mereka bertani ke sawah ladang. Dan di zaman itu kebanyakan petani, orang-orang ke sawah ke ladang itu tidak bisa baca tulis. Maka dari majma' tersebut saya cari yang umurnya paling tua, yang kira-kira saya ingin tahu seberapa paham majma' ini dengan omongan yang ada di dalam ta'lim tersebut. Saya tanya kepada orang tua itu, orang tua, kamu tahu nggak artinya ma'rifah, katanya. Ternyata dia balas kepada saya,
Masa kamu nggak tahu makrifah katanya. Makrifah itu kan kenal dekat ataupun akrab katanya. Dia jawab seperti itu. Masa kamu nggak tahu makrifah katanya. Makrifah itu adalah kenal dekat ataupun akrab. Kemudian Haji Sab tanya lagi kepada orang tua tadi, kenal dekat itu apa maksudnya? Maka orang tua tadi menjawab, kalau kamu akrab dengan seseorang, apalagi dia orang berpengaruh, orang punya jabatan, kemudian tiba-tiba kamu punya satu hajat, punya satu keperluan, kamu datang sama dia, kamu ngadu sama dia, dia penuhi keperluan kamu, dia penuhi hajat kamu, dia bantu masalah kamu, ini namanya kenal dekat, akrab. Kalau tidak akrab, tidak kenal dekat, kamu datang sama dia, dia tidak akan bantu kamu, dia tidak akan penuhi hajat-hajat kamu. Begitu juga kalau kamu kenal dekat, akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu mengadu sama Allah mengenai masalah kamu, Allah akan selesaikan masalah kamu. Tapi kalau kamu tidak akrab dengan Allah, tidak kenal dekat dengan Allah, kamu ngadu sama Allah, Allah tidak akan penuhi keperluan kamu. Ini yang disebut dengan kenal dekat ataupun akrab. Inilah yang akan didapatkan dari zikrullah. Maka Haji Sab mengatakan bahwasanya saya tanya sama orang tua tadi karena saya mengira dia nggak bakal paham apa yang saya sampaikan. Ternyata dia sampaikan perkara yang saya sendiri nggak paham, kata beliau. Maka Haji Sab menyampaikan bahwasanya ini ta'lim ini adalah satu amal yang memberikan tarbiyah yang sangat besar kepada seorang. Hadraji Maulana Inamul Hasan Sahab rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya ta'lim itu ada dua derajat. Derajat yang pertama adalah ketika kita mendengar fadilah, keuntungan dalam setiap amal, baik itu melalui ayat Al-Quran ataupun hadis yang kita dengarkan dari ta'lim fadail, kemudian amal tersebut wujud dalam kehidupan kita, maka ini tandanya apa? Tandanya Quran, ayat Al-Quran dan hadis tadi berpengaruh dalam diri kita. Karena apa? Karena amal tersebut wujud dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis Nabi SAW mengenai keuntungan sebuah amal, kemudian mengenai kerugian, apa kerugian yang kita dapatkan kalau kita tinggalkan, baik itu kerugian di dunia ataupun kerugian di akhirat, dan ternyata amal itu tidak ada dalam kehidupan kita, tidak terwujud dalam kehidupan kita setelah mendengar daripada ayat Al-Quran dan hadis tadi, maka ini kita hanya sekedar mendengar, sekedar tahu, akan tetapi ayat dan hadis tadi tidak berpengaruh dalam diri kita. Seperti orang yang sakit kepala, ketika dia sakit dia minum tablet ataupun kapsul obat sakit kepala. Ketika obat itu masuk ke dalam perutnya, kemudian sakit kepalanya hilang, maka ini pertanda obat itu ada pengaruh untuk dia. Begitu juga ketika dengar ta'lim, setelah dengarkan ta'lim, pengaruhnya apa? Kalau ada pengaruh dalam diri kita apa? Maka akan wujud dalam amal keseharian kita apa yang kita dengarkan. Tapi kalau kita sudah dengar, bahkan sudah hafal apa yang kita dengar tadi, bahkan kita punya kemampuan untuk menyampaikan lagi, membayankan lagi, akan tetapi dalam kehidupan kita amalnya tidak wujud dalam keseharian kita, maka ini belum dapat pengaruh daripada ta'lim tersebut. Maka untuk mendapatkan pengaruhnya ini bagaimana? Kita dengarkan lagi dan lagi, terus menerus. Ini derajat yang pertama. Derajat yang kedua bagaimana? Derajat yang kedua adalah setiap apa yang dia dengar dari ayat dan hadis mengenai fadilah, keuntungan satu amal, kemudian amal itu wujud dalam kehidupan dia, dia akan mengerjakan amal tersebut dengan penuh keyakinan dan penuh harapan untuk mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal yang dia kerjakan tersebut. Karena fadail itu apa? Keuntungan, keutamaan itu apa? Di situ janji Allah. Jadi dia meyakini atas setiap janji-janji pada amal tersebut, dan dia dengan penuh harapan mengerjakan amal tersebut supaya mendapatkan janji Allah dalam amal tersebut. Seperti seorang pekerja kantor ataupun pekerja apapun, dia setiap hari pergi kerja. Waktu hari gajian, hari menerima gaji, dia pun pergi bekerja. Jadi berangkat kerja di hari-hari biasa dengan berangkat kerja di hari gajian ini sama nggak kira-kira? Karena saya tidak pernah jadi pegawai, saya tidak tahu. Coba di antara bapak-bapak siapa yang pegawai pekerja di sini? Coba kasih tahu, beda nggak? Jadi kalau berangkat kerja hari-hari biasa itu katanya mulai sahab ini pekerjaan seperti musibah katanya. Dan hari-hari biasa kalau berangkat kerja itu anak-anak muda pun dia jadi lemah seperti orang tua. Akan tetapi
ketika hari pembagian gaji, hari gajian ini, yang tua pun bisa jadi muda kembali. Maka dia katakan Maulid Sahab sekarang adalah hari rahmat katanya. Padahal berapa hari yang lalu dia katakan ini kerja seperti musibah katanya. Nah sekarang hari ini kenapa jadi rahmat gitu? Karena hari ini adalah hari gajian. Hari ini adalah hari kita mendapatkan imbalan. Maka yakin terhadap imbalan tersebut yang menjadikan orang tua pun seperti anak muda. Maka Maulana mengatakan tadi inilah 2 derajat ta'lim. Yang pertama, setiap janji yang dia dengar itu wujud dalam amal kesehariannya. Kalau tidak wujud maka dia tidak berkesan, tidak mendapatkan kesan, tidak mendapatkan pengaruh. Tapi kalau wujud dalam amal berarti ta'limnya itu berkesan. Bagaimana supaya berkesan, supaya wujud dalam amal kita? Dengarkan terus menerus lagi dan lagi. Nanti suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan dalam kehidupan kita, akan berikan asar, pengaruh daripada ta'lim itu. Kemudian derajat yang kedua adalah beramal dengan meyakini setiap janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang akan didapat melalui amal tersebut, dan dia kerjakan amal tersebut dengan mengharap mendapatkan janji Allah dalam amal tersebut. Seperti dalam keduniaan seorang itu meyakini akan imbalan yang akan dia dapatkan dari mengerjakan sesuatu. Jadi dia begitu yakin dengan gaji yang akan dia dapatkan. Hari ini saya akan berangkat kerja dan saya akan dapatkan gaji. Maka ta'lim ini adalah amal yang sangat besar. Kita duduk di ta'lim masjid karena syaitan senantiasa membisikkan kepada kita begitu ta'lim dimulai. Maka apa yang dia bisikkan ke telinga kita, oh ini kan saya sudah pernah dengar nih. Jadi dia selalu memasukkan rasa was-was ke dalam hati manusia. Baru mulai baca kitab sebentar, kemudian dia langsung memasukkan rasa was-was dalam hati kita. Saya sudah pernah dengar ini, bahkan saya hafal hadis ini. Dan nggak tahu sudah berapa kali saya bayangkan hadis ini sama orang-orang. Sehingga telinga jadi tertutup. Sehingga tidak mendapatkan pengaruh daripada apa yang dibaca, apa yang didengar. Maka kita duduk di ta'lim masjid dengan penuh rasa talab, yakni semangat dan keinginan yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu. Miyaji Mihrab rahmatullah alaih, beliau selalu mengulang-ulang perkataan Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih, bahwasanya orang yang di dalam dirinya ini ada talab, maka dia akan terus meningkat. Kemudian qani' ini orang-orang yang qanaah, yakni orang yang selalu merasa cukup. Jadi kalau orang sudah merasa cukup maka dia tidak akan maju, tidak akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah naqid, yakni orang yang suka membantah, suka memprotes. Dan naqid ini kalau orang sudah mulai ada sifat tanqid maka dia akan terhalang. Ini 3 macam orang yang dikatakan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Yang pertama, talib, orang yang punya talab, keinginan yang besar, semangat yang tinggi, maka dia akan terus meningkat. Kemudian qani, orang yang merasa cukup, dia tidak akan meningkat. Kemudian naqid, maka dia akan terhalang. Kemudian ta'lim ini juga kita baca di rumah. Ini ta'lim rumah. Ta'lim rumah ini sangat besar pengaruhnya, bahkan sampai ke dinding-dinding rumah pun akan berpengaruh. Dalam hadis disebutkan bahwasanya rumah yang di dalamnya ada suasana salat, zikir, tilawat, kemudian menghidupkan sunnah, rumah seperti ini akan bercahaya, dilihat oleh penduduk langit seperti mana penduduk bumi melihat ke langit di malam hari, bintang-bintang bercahaya. Ini adalah nur, cahaya yang dihasilkan dari amal-amal tersebut, sehingga membuat rumah tadi akan terlihat bercahaya, dilihat oleh penduduk langit seperti bintang-bintang yang bercahaya di malam hari. Maka melihat rumah-rumah seperti ini, malaikat akan saling memanggil satu sama lain, mari kemari katanya. Inilah rumah yang kalian cari, karena di sini ada makan malam untuk kalian dan ada tempat istirahat malam ini untuk kalian di sini. Jadi malaikat akan saling memanggil satu sama lain. Malaikat itu apa? Malaikat itu adalah cahaya. Jadi cahaya akan berkumpul sebanyak-banyaknya di rumah tersebut. Semakin banyak malaikat yang datang. Dan ketika cahaya datang, nur datang, maka kegelapan tidak akan berdiam di situ. Dia akan keluar dengan sendirinya. Seperti mana matahari keluar dengan cahayanya, maka kegelapan akan hilang.
Dan malaikat ini adalah nur, cahaya, dan syaitan ini adalah kegelapan. Ketika malaikat datang membawa cahaya, maka syaitan akan lari hilang dengan kegelapan. Kemudian dalam mafhum hadis lain disebutkan bahwasanya rumah yang kosong dari amal-amal. Jadi tidak ada amal di rumah tersebut walaupun perabotannya lengkap. Maka walaupun perabotannya, perlengkapan dalam rumah tersebut serba mewah, tapi tidak ada amal, maka malaikat pun akan berkata kepada teman-teman yang lain bahwasanya mari kita pergi dari sini. Karena di sini tidak ada makanan malam ini buat kita dan tidak ada tempat untuk bermalam di sini. Malaikat akan keluar dari situ. Dan apabila malaikat keluar, apa yang akan terjadi? Apabila cahaya di siang hari pergi, maka apa yang akan datang? Pasti kegelapan. Karena malaikat adalah cahaya. Ketika malaikat pergi, cahaya pergi, maka yang akan datang adalah kegelapan. Dan kegelapan adalah syaitan. Maka akan ada kesempatan untuk syaitan masuk ke dalam rumah, membawa kegelapan sehingga berpengaruh kepada ahli rumah, berpengaruh kepada anak-anak. Yang mana rumah merupakan lingkungan, suasana bagi anak-anak. Suasana apa yang ada dalam rumah tersebut akan berpengaruh pada anak. Az-Rajin rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya yang paling banyak, yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anak adalah ibunya. Kemudian baru bapaknya. Karena seorang anak ini paling banyak melalui waktunya bersama ibunya. Sedangkan waktu bersama bapaknya ini sedikit. Kebanyakan waktunya ini bersama ibu. Begitupun bahasa yang digunakan di seluruh dunia ini adalah bahasa ibu. Karena di sekian banyak negara yang sudah saya datangi, maka di sana istilahnya adalah bahasa ibu, bukan bahasa bapak. Maka anak kecil dia berbicara dengan bahasa ibunya. Apa yang ada pada ibunya pasti ada pada anaknya. Maka kita mesti hidupkan ta'lim di setiap rumah-rumah. Kemudian kita bawa perempuan kita keluar di jalan Allah. Istri, ibu, kemudian anak perempuan dengan ibunya keluar 3 hari. Setelah keluar 3 hari, pasti dan pasti kehidupan mereka akan berubah. Karena perempuan ini sangat cepat terpengaruh. Allah jadikan sifat perempuan itu seperti itu. Jadi cepat mudah terpengaruh. Dia cepat terpengaruh, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Cepat terpengaruh kepada kebaikan ataupun keburukan. Dua-duanya. Untuk itu kita ajak perempuan kita keluar 3 hari. Sudah keluar 3 hari, kemudian 15 hari. Sudah keluar 15 hari, bawa 40 hari. Setelah 40 hari, kita bawa perempuan kita ke negara jauh. Kita bersyukur kepada Allah SWT, perempuan-perempuan kita saat ini menjadi asbab perubahan-perubahan di setiap rumah-rumah di negeri-negeri jauh. Allah jadikan mereka asbab suasana di dalam rumah-rumah ini berubah di negara-negara jauh sana. Dan insya Allah generasi-generasi berikutnya mereka akan tumbuh dengan suasana agama. Maulana Inamul Hasan Sahab rahmatullah alaih, beliau selalu berdoa, ya Allah, jadikan rumah kami rumah yang hidup suasana iman dan suasana agama. Ya Allah, makmurkanlah rumah-rumah kami dengan amal-amal keimanan. Insya Allah perempuan ini nanti akan jadi asbab berubahnya suasana di rumah-rumah, di rumahnya sendiri dan rumah orang lain. Dan insya Allah generasi berikutnya akan menjadi generasi da'i. Apabila dalam kehidupan ibunya ada agama, agama akan wujud di rumah. Kalau tidak, nauzubillah, kata beliau, bapaknya keluar dari rumah, pergi dari rumah, maka tablik pun ikut keluar dari rumah. Maka di antara amal yang penuh dengan tarbiyah yang pertama tadi adalah umumi ta'lim. Kemudian yang kedua adalah umumi gash, jauhlah umumi. Az-Raji mengatakan bahwasanya tarbiyah yang didapatkan seseorang dari jauhlah umumi itu tidak dia dapatkan di mimbar-mimbar sambil mendapatkan cacian dari orang lain. Jadi kita keluar jumpa kepada orang yang tidak punya talab, tidak punya keinginan dalam diri mereka, kita jumpa kepada orang tersebut,
Dan kita datang tanpa imbalan apapun, tanpa maksud tujuan apapun. Kita datang untuk mendakwahkan iman yang kuat dengan keimanan kita yang lemah sendiri. Maka dengan keberkahan dakwah iman yang kuat tadi, Allah Subhanahu wa taala pun akan kuatkan iman kita. Maka ini pun satu sebab tarbiyah yang sangat besar. Yang ketiga yaitu duduk di bayan umumi, bayan siapapun, bayan siapa saja. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan asbab tarbiyah dan islah untuk diri kita. Siapapun yang bayan. Karena kadang-kadang buat apa? Ngapain saya duduk? Dia kan orang baru, saya lebih lama dari dia. Ini orang baru kemarin jadi karkun, ngapain duduk bayan, dengar bayannya? Tapi terkadang seperti cerita Haji Sab sedang taklim tadi, beliau sampaikan bahwasanya ternyata orang tua tadi menyampaikan sesuatu yang saya belum paham sebelumnya, akhirnya jadi paham. Penjelasan ma'rifah yang disampaikan oleh orang tua tadi. Maka kita duduk di bayan umumi. Yang keempat adalah keluar dengan jamaah umumi, dengan orang-orang biasa. Kita keluar dengan orang-orang Islam biasa, dengan orang-orang Islam pada umumnya. Jadi pemikiran orang-orang lama ini kebanyakan kita keluar dengan penanggung jawab saja. Dengan penanggung jawab masjid kita, dengan penanggung jawab daerah kita. Jangan, kita keluar dengan orang-orang Islam biasa. Mereka akan menjadi sebab tarbiyah untuk kita. Karena terkadang kalau keluar bersama penanggung jawab itu banyak terjadi tanqid. Saya sudah sampaikan, orang yang banyak tanqid maka dia akan terhalang dari mendapatkan kebaikan. Orang suka kritik, membantah, protes. Tanqid yang paling terlihat apa? Ini dia disambut oleh orang-orang, dia dikhidmat oleh orang-orang. Enak sekali dia dalam tablik ini. Cuci tangan saja dicucikan oleh orang. Tidak perlu susah-susah cuci tangan sendiri. Syekh Abdul Qadir Sabraipuri rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya orang yang melihat kehidupan kita di awalnya maka dia akan jadi. Tapi kalau orang melihat kehidupan kita di akhir-akhirnya maka dia akan rusak. Karena orang-orang yang mulia itu kehidupannya pada awal-awalnya mujahadah, susah payah. Maka orang yang melihat pada permulaan kehidupan mereka ini maka dia akan jadi, dia akan selamat. Setelah itu di akhir kehidupan mereka apa? Istiqbal, mereka disambut di mana-mana, ikram, mereka dimuliakan di mana-mana dan dikhidmat di mana-mana. Maka kita keluar dengan jemaah umum. Jadi ada seorang dia berniat ingin menjadi murid kepada salah seorang mursyid. Saya akan mendatangi mursyid fulan dan saya akan menjadi muridnya. Setelah sampai di sana, maka dia lihat kehidupan mursyidnya itu, wah ini mursyidnya enak sekali ini kehidupannya. Ada yang sedang memijitin kepalanya pakai minyak, ada yang sedang memijitin kakinya. Apabila mursyid ini ingin berdiri, bangun dari tempatnya, maka ada yang mengangkatkannya. Ketika mau makan, maka ada yang mencucikan tangannya. Maka orang tadi dia lihat kehidupan mursyid ini enak sekali. Maka dari pagi sampai sore dia terus melihat kehidupan mursyidnya tadi. Maka kemudian mursyid tadi bertanya sama orang tadi, ada maksud apa kamu datang ke sini katanya. Kamu duduk dari pagi sampai sore, kenapa enggak ngomong mau ngapain datang ke sini? Maka orang tadi mengatakan bahwasanya Hazrat, saya tadinya datang pengen jadi murid Tuan. Tapi setelah melihat kehidupan Tuan, maka saya sekarang enggak mau lagi dijadikan murid, saya jadikan mursyid saja langsung. Karena dari pagi sampai sore saya lihat jadi murid itu enggak enak katanya. Jadi lebih enak jadi mursyid. Jadi saya pengen jadi mursyid saja langsung, enggak usah jadi murid katanya. Maka tadinya saya datang pengen jadi murid, ingin jadi murid. Tapi setelah saya lihat ternyata enak jadi mursyid, jadikan saya mursyid saja langsung katanya. Maka tarbiyah itu ada pada jamaah umumi. Kita keluar dengan orang-orang Islam biasa dan bersabar dengan kelakuan mereka. Nabi-nabi dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembala kambing. Maulana Muhammad Umar Parangpuri rahmatullah alaih menyampaikan bahwasanya ada dua hal dalam kambing ini. Yang pertama, kambing ini susah diatur. Dia suka berpencar-pencar, tidak mau diatur. Mereka tidak jalan berbarengan dengan teman-temannya. Jadi semuanya berpencar.
Kadang-kadang untuk menyatukan satu kambing saja, maka pengembalanya ini harus manjat ke bukit. Karena kalau dibiarkan sendirian terus akan dimakan serigala. Ketika dikejar dia akan lari. Sehingga setelah capek ngejar dapat ditangkap kambing tadi, maka pengembala tadi akan begitu marah sekali. Sampai dia angkat tongkatnya ingin pukul itu kambing sekuat-kuatnya. Tapi akhirnya dia pikir apa? Wah, kalau saya pukul ini kambing lemah juga, katanya. Nanti tulangnya patah, kakinya patah, dia nggak bisa jalan. Saya harus gendong lagi. Maka di situ untuk melatih sifat tahammul, tahan uji. Maka nabi-nabi itu untuk melatih tahammul mereka diperintahkan supaya mengembala kambing. Di dalam doa masnun Nabi SAW disebutkan, Allahumma ammina bil ilm wa zayyinna bil hilm. Ya Allah, hiasilah aku dengan hilm, sifat lemah lembut. Maka hilm, lemah lembut ini sangat penting bagi seorang dai. Bersabar, bertahan ini akan meninggikan derajatnya. Maka di dalam bersabar dan bertahan ini pun ada tarbiyah di situ. Maka kalau kita keluar dengan orang-orang umum, bersabar dengan kelakuan mereka, dengan sifat-sifat mereka, ini akan meninggikan derajat kita, akan memberikan tarbiyah pada kita. Maka sifat hilm yang ada di doa Nabi SAW pun akan wujud dalam diri kita. Inilah 4 amal yang sangat banyak memberikan tarbiyah. Di dalamnya ada tarbiyah yang sangat besar. Ta'lim umumi, jaulah umumi, bayan umumi, dan keluar bersama orang-orang umum. Jadi bukan dengan penanggung jawab yang khawas. Karena keluar dengan penanggung jawab orang-orang khawas ini akan menimbulkan tanqid. Dan keluar dengan orang-orang awam maka akan terbentuk sifat hilm. Kemudian kata beliau ada 4 amal yang di dalamnya mengandung bahaya. yakni dalam 4 amal ini dikhawatirkan seseorang itu akan rusak. Yang pertama adalah jauhlah khususi. Jumpa dengan orang-orang khawas, jumpa dengan orang-orang kaya, jumpa dengan orang pemerintah. Maulana Said Ahmad Khansab rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya kamu khususi jauhlah 1 kali, kemudian untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh dari jauhlah khususi tadi, kamu 10 kali setelah itu pergi jauhlah umumi. Jadi pengaruh yang didapati seseorang dari jauhlah khususi tadi, untuk menghilangkannya ini dengan 10 kali jauhlah umumi. Ketika ketemu dengan orang-orang besar, kadang-kadang kita terkesan dengan mobilnya. Oh, ternyata mobil ini sudah masuk Pakistan ya. Padahal belum sempat masuk rumah, masih di luar, baru melihat mobil saya sudah terkesan. Jadi yang tadinya orang yang mau didatangi tadi, mau dikeluarkan dari dalam dirinya ini kesan-kesan kepada kebendaan-kebendaan. Nah, bagaimana mengeluarkannya, sedangkan orang yang mau jumpa ini saja dia sendiri sudah terkesan duluan. Terkesan ketika melihat mobilnya, terkesan ketika melihat rumahnya, terkesan ketika melihat perabotan rumahnya. Yang mana tadinya orang ini datang untuk apa? Mengeluarkan kesan terhadap kebendaan dari hati manusia. Nah, sedangkan sekarang hatinya sendiri sudah terkesan dengan kebendaan. Maka Maulana Said Ahmad Khansab rahmatullahi mengatakan, setelah 1 kali jauhlah khususi, maka untuk menghilangkan pengaruhnya itu kamu pergi jauhlah umumi 10 kali. Maulana Muhammad Yusuf rahmatullahi mengatakan bahwasanya orang-orang khawas, orang-orang kaya ini, supaya dia paham kerja tablik, maka dia buat usaha kepada orang-orang miskin. Maka akan terbentuk kerisauan dan kesedihan terhadap umat dalam dirinya. Dengan melihat langsung keadaan umat, bagaimana keadaan dunia mereka, keadaan agama mereka. Apabila orang-orang kaya berdakwah kepada orang-orang miskin, maka akan terbentuk kerisauan umat dalam dirinya. Maka buat usaha atas orang-orang khawas, orang-orang kaya, khususi mulakat, khususi jauhlah khususi ini sangat berbahaya sekali kalau tidak dibarengi dengan jauhlah umumi. Kemudian yang kedua yang berbahaya itu apa? Jamaah orang-orang khawas. Jadi jamaah yang terdiri dari orang-orang khawas ini sangat berbahaya sekali. Seperti kisah yang saya ceritakan tadi, orang yang polos tadi, dia datang kepada seorang mursyid. Dia katakan, karena dia orang polos maka dia katakan seadanya, wahai Tuan, tadinya saya datang ingin menjadi murid, tapi ternyata saya lihat kehidupan mursyid itu jauh lebih baik, maka jadikan saya mursyid saja langsung. Ini sangat berbahaya sekali, jamaah khawas ataupun jamaah khusus. Kemudian setelah itu bayan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga kami, melindungi kami.
Orang yang bayan ini berada di tempat yang berbahaya. Orang tua kita Haji Sab mengatakan bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau. Sebelum kamu bayan, maka kamu sholat 2 rakaat, kemudian kamu ingat dosa-dosa kamu, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala sebelum berangkat bayan. Jangan ingat kebaikan. Jadi kebaikan yang sudah kita kerjakan itu biar saja ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu diingat-ingat. Yang perlu diingat apa? Keburukan kita, dosa-dosa kita. Itu yang perlu diingat. Maka Haji Sab menyampaikan sebelum bayan, maka ingat dosa-dosa. Dalam hati katakan bahwasanya saya adalah pendosa, saya orang banyak dosa, saya orang banyak salah. Ya Allah, dengan keberkahan orang-orang yang mendengar nanti, berikan juga pada saya. Masya Allah, seperti sekarang ini majma' orang-orang lama di sini banyak kesempatan untuk bisa bayan. Maka kita perlu hati-hati sekali. Sebelum bayan kita sholat 2 rakaat, ingat dosa-dosa kita, mohon ampun sama Allah. Dan jamaah khawas, orang-orang khawas atau jamaah VIP. Kemudian setelah itu adalah musyawarah. Karena musyawarah ini juga bisa menjadi datangnya kebaikan yang sangat besar. Dan musyawarah juga bisa menjadi asbab bahaya. Seperti orang yang ingin mengambil madu, maka orang yang mengambil peternak madu ini, dia selamatkan dirinya dari lebah. Dia hindari dirinya dari terkena lebah. Tapi kalau orang mau mengeluarkan madu tadi, dia tidak buat persiapan untuk mencegah dirinya ini disengat oleh lebah, maka langsung dia pegang itu sarang lebah untuk dapatkan madu, maka madu tidak akan dapat, bahkan dia akan celaka. Jadi sebelum mengeluarkan madu, dia buat persiapan dulu supaya jangan tersengat lebah, baru dia pergi untuk mengambil madu. Jadi dalam kerja tablik ini, dimanapun ada perselisihan, di mana saja, di kota besar ataupun kota kecil, bahkan di satu masjid. Jadi dimanapun ada perselisihan di antara pekerja-pekerja tablik, itu kebanyakan bermula dari musyawarah. Jadi pada ta'lim itu tidak ada perselisihan, pada jaulah tidak ada perselisihan, keluar 3 hari tidak ada perselisihan, keluar 1 tahun pun tidak ada perselisihan. Jadi perselisihan itu adanya di mana? Di musyawarah. Jadi kenapa perselisihan itu terjadi? Terjadi karena apa? Apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan itu harus diikuti. Yang benar itu adalah apa yang saya katakan. Yang benar adalah pendapat saya. Jadi ketika seorang ingin menyampaikan satu pendapat, satu usulan, yang mana pendapat dan usulannya itu tidak ada di pemikiran teman-teman yang lain yang duduk musyawarah, maka kalau begitu yang pertama sekali dia akan coba untuk memahami teman-teman yang lain mengenai pendapatnya, usulannya itu. Kemudian setelah dipahamkan, ternyata teman-teman musyawarah yang tadi tidak mau paham juga, maka dia pun akan apa? Selanjutnya dia akan katakan, ini kan usulan yang bagus, pendapat yang sangat bagus, sangat bermanfaat untuk kerja. Kenapa kalian nggak mau paham? Kenapa kalian tidak setuju? Jadi Haji Sab rahmatullah alaih, beliau menyampaikan perkara yang sangat bermanfaat dalam untuk kerja kita ini. Walaupun apa yang beliau sampaikan itu sedikit-sedikit, tapi sangat bermanfaat untuk kerja. Satu kali beliau sampaikan bahwasanya ketika kamu ada sesuatu yang ingin disampaikan, satu pendapat, satu usulan, maka kamu sampaikan dalam musyawarah dengan terang-terangan. Kemudian apabila apa yang kamu sampaikan itu disepakati oleh teman-teman yang lain, mereka pun sepakat dengan pendapat dan pemikiran kamu itu, maka ini satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau teman-teman yang lain itu tidak sepakat dengan pendapat dan pemikiran kamu, hati mereka tidak mau menerima, ini siapa yang buat hati mereka tidak terima? Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia ini dalam genggaman Allah, dalam kuasaan Allah. Kita punya satu usulan, satu pendapat, tetapi teman-teman yang lain tidak sepakat, tidak setuju. Ini siapa yang buat demikian? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita memaksakan orang lain supaya sependapat dengan kita, ataupun kita bilang sama Allah, ya Allah jadikan mereka supaya sependapat dengan saya. Ini kita bukan mau mengajari Allah. Nah, jadi kita katakan seperti ini, ya Allah, Engkau membetikkan satu perkara dalam hati saya, sehingga saya berpendapat seperti ini. Kalau sekiranya Engkau ridha, ya Allah, Engkau senang dengan pendapat saya, pemikiran saya ini, maka jadikan teman-teman saya ini sependapat dengan saya. Tapi ya Allah, kalau sekiranya pemikiran saya ini, pendapat saya ini, Engkau tidak ridha, Engkau tidak suka, maka jadikan
teman-teman saya yang lain itu juga tidak sepakat dengan saya dan engkau keluarkan juga perkara itu dari dalam pikiran saya. Nah, sangat mudah sekali. Hari ini yang bikin susah itu kita sendiri. Maka Hadraji rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya kerja kita, usaha kita ini murni seperti susu katanya. Akan tetapi apabila di dalamnya sudah masuk hawa nafsu, maka akan merusak susu yang murni tadi, akan merusak kerja ini. Maka Haji Sahab menyampaikan, jika ada satu perkara yang terbesit di hati kamu, maka sampaikan kepada teman-teman masjid semuanya. Jadi jangan sebelumnya mempengaruhi pemikiran orang lain. Nanti kamu benarkan usulan saya ya, nanti kamu bela saya ya, nanti kamu setuju dengan saya ya, jangan. Jadi langsung disampaikan ketika musyawarah. Dan apabila teman-teman yang lain sepakat, maka anggaplah ini satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti pemikiran kita ini dari Allah. Dan apabila mereka tidak sepakat dengan, tidak sepemikiran dengan kita, tidak setuju dengan pendapat kita, maka ini pun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat seperti itu. Karena yang menguasai hati manusia adalah Allah. Maka kita katakan seperti ini, ya Allah, apabila apa yang terbesit di hati saya ini, pemikiran saya ini, Engkau suka ya Allah, maka masukkan juga ke dalam hati saudara-saudara saya yang lain, teman-teman saya yang lain. Tapi ya Allah, kalau yang terbesit di hati saya, apa yang terlintas di pemikiran saya ini, Engkau tidak suka, Engkau tidak ridha, maka keluarkan juga dari pemikiran saya, keluarkan juga dari hati saya perkara ini. Jadi mudah sekali, gampang sekali. Hanya kita sendiri yang membuat susah. Dan kita telah menjadikan hal-hal seperti itu penyebab pertengkaran. Satu permisalan, satu malam kita ketiduran, lupa pulang, lupa sama istri kita. Sering terjadi, kenapa? Kita bukan malaikat. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, saya tahu kapan kamu senang dengan saya dan saya tahu kapan kamu marah dengan saya. Padahal itu istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana cara tahunya? Nabi SAW bersabda, ketika kamu marah sama saya, maka kamu katakan demi Tuhannya Ibrahim. Dan ketika kamu senang dengan saya, maka kamu katakan demi Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, betul ya Rasulullah, tapi sesungguhnya sayang itu hanya untuk engkau saja. Ini diantara mereka pun terjadi seperti ini. Nah, jadi ada orang dia satu malam ketiduran, lupa pulang, lupa sama istrinya. Akhirnya apa? Pagi hari langsung dapat protes dari istrinya. Apa kata istrinya? Pagi itu tidak disiapkan sarapan dan tidak ada chai. Dan hari itu adalah hari musyawarah. Maka dia pun harus pergi musyawarah. Maka dia pergi musyawarah dalam keadaan seperti itu, malam ketiduran, kemudian pagi tidak dapat sarapan, tidak dapat chai. Kalau dia berhenti di tempat makan di jalan perjalanan ke musyawarah sambil sarapan, minum chai, nanti apa kata orang-orang? Kenapa kok hari ini sarapannya di tempat makan, enggak di rumah? Mau jawab istri sedang marah gimana? Maka susah memberi jawaban. Maka dalam keadaan seperti itu dia sampai ke musyawarah. Kemudian ketika musyawarah sudah dimulai, maka dia ngasih satu usulan. Lalu ada teman yang satunya lagi ngasih usulan yang bertentangan dengan usulan dia. Maka orang ini dalam keadaan apa? Dia penuh gas, panas dari semalam. Pagi-pagi yang nggak dapat chai, nggak dapat sarapan. Dan ketika dalam musyawarah ngasih usulan, ternyata dari sebelah sana ada teman yang lain yang ngasih usulan bertentangan dengan usulan dia. Maka seketika itu kompornya langsung meledak, tabung gasnya meledak, langsung marah-marah di situ. Amir Sahab ini orang memang kayak gini orangnya ini. Tiap apa yang saya usulkan dia nggak pernah sependapat dengan saya, pasti bertentangan dengan usulan saya. Amir Sahab musyawarah ke depan, kalau ada orang ini saya nggak akan duduk musyawarah, ataupun kalau ada saya di dalam musyawarah orang ini nggak boleh duduk. Dan na'udzubillah, kalau temannya yang satu lagi itu keadaannya sama dengan dia seperti keadaannya dari semalam, maka apa yang terjadi hadirin yang mulia? 2 tabung gas akan meledak dalam masjid itu. Maka semua jemaah masjid akan hancur berkeping-keping. Maka orang tua kita sampaikan bahwasanya musyawarah itu bukan memutuskan perkara, akan tetapi apa? Mengumpulkan usulan-usulan, mengumpulkan pendapat-pendapat. Jadi bukan ini ada masalah apa ini, coba putuskan apa yang harus dibuat, apa yang jangan dibuat.
Nah, musyawarah bukan seperti itu, tapi musyawarah itu mengumpulkan pendapat-pendapat, usulan-usulan. Seperti mana lebah yang menghisap sari-sari di dalam bunga-bunga, kemudian sari dari bunga itu dia kumpulkan di sarang lebah. Kemudian setelah dikumpulkan baru dia akan menjadi madu. Fihi syifa'ul linnas. Untuk orang-orang sehat, madu ini akan menjadi sumber gizi untuk tubuh manusia. Dan untuk orang-orang sakit sebagai obat penyembuh. Kapan dia akan menjadi gizi dan akan menjadi obat penawar penyakit? Ketika sari bunga tadi diambil, dihisap oleh lebah, kemudian dia kumpulkan di sarangnya. Tapi kalau tidak, maka sari bunga tadi akan tetap di bunga tersebut. Dia tidak akan jadi gizi, tidak akan jadi obat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bentuk rupa kita ini berbeda-beda. Begitupun Allah jadikan pemikiran kita ini berbeda-beda. Dan setiap orang pun memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Jadi dalam memberikan usulan, memberikan pendapat pun berbeda-beda. Yang satu memberikan usulan atas satu sisi, dan yang satu lagi yang lain memberikan usulan dengan pertimbangan sisi yang lain. Dalam memberikan usulan, menyampaikan pendapat pun dengan pertimbangan sisi yang berbeda-beda. Jadi seperti wajah kita berbeda-beda, suara kita berbeda-beda, pemikiran kita pun berbeda-beda. Kalau setiap orang hanya ingin mengikuti pemikirannya masing-masing saja, ini namanya intisyar, perpecahan. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu mengumpulkan sari bunga dari berbagai macam tempat, mengumpulkan di sarang lebah. Ini adalah pekerjaan lebah. Maka orang tua kita mengatakan bahwasanya musyawarah ini adalah untuk mengumpulkan usulan, pendapat. Kemudian hadirin yang mulia, dalam usaha kita ini tidak ada ijtihad. Ijtihad itu pendapat sendiri, kesimpulan sendiri, tidak ada. Tapi adanya taklid. Selalu bertanya dengan penanggung jawab. Penanggung jawab masjid bertanya kepada penanggung jawab daerah. Penanggung jawab daerah bertanya kepada orang-orang rewin. Ini seperti mata rantai. Penanggung jawab masjid bertanya kepada penanggung jawab daerah, penanggung jawab daerah bertanya kepada orang-orang rewin. Nah, nanti orang-orang rewin akan membawa perkara tersebut kepada musyawarah alami. Alhamdulillah, lebih dari 100 negara yang datang. Setiap negara ini mereka buat kerja dengan selalu bertanya. Padahal kita tidak berhak untuk itu. Tapi mereka paham bahwasanya yang dinamakan istimaiyat, kebersamaan itu adalah semuanya saling berkumpul, semuanya saling berhubungan, selalu terhubung dengan sumbernya. Seorang berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu bagus sekali. Ketika itu kerja sangat maju dengan pesat, berkembang dengan pesat. Begitu banyak kemenangan-kemenangan diraih dan Islam berkembang di mana-mana. Tapi sekarang di zaman kamu, ya ini zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di mana-mana orang berselisih, di mana-mana orang bertengkar. Sedangkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Islam berkembang di mana-mana. Orang satu-satu negara memeluk Islam. Sedangkan di zaman kamu ini perselisihan di mana-mana, pertengkaran di mana-mana. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab bahwasanya di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, orang yang memberi pendapat dan memberikan usulan dalam musyawarah itu kami. Nah, sedangkan di zaman saya sekarang, orang yang memberikan usulan, yang memberikan pendapat itu adalah kalian. Jadi apa yang terjadi di zaman sekarang ini ya sesuai usulan dan pendapat yang kalian sampaikan dalam musyawarah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, setelah engkau nanti usaha ini akan terus berjalan dan masalah pun akan terus bermunculan. Kalau kami tidak menemukan penyelesaian permasalahan-permasalahan tadi di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka apa yang kami kerjakan? Apa yang harus kami buat?" Maka dengan kudratullah masalah terjadi di zaman siapa? Zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya bermusyawarahlah dengan fuqaha, orang ahli agama dan abidin dan banyak beribadah.
Bermusyawarahlah dengan orang-orang berilmu dan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kerjakan sesuai dengan bimbingan dan arahan mereka. Jangan menjalankan sesuatu dengan mendengarkan dari seorang yang tidak jelas, dari orang yang tidak jelas. Ini sabda Nabi SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka dalam kerja kita ini adalah istimaiyat, kebersamaan. Dalam istimaiyat itu apa? Taklid, selalu bertanya. Karena dengan ijtihad menurut pendapat masing-masing ini akan menimbulkan perpecahan. Penanggung jawab masjid bertanya kepada penanggung jawab daerah. Penanggung jawab daerah bertanya kepada orang rewin. Dan orang-orang rewin bawa segala macam permasalahan kepada musyawarah alami. Ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 100 negara yang datang ke sini. Setiap negara mereka tidak buat kerja dengan pendapat mereka masing-masing. Mereka menyampaikan segala permasalahan, segala perkara yang ada di negara mereka masing-masing. Mereka bertanya kepada orang-orang tua, kepada masyayikh, gimana seharusnya kita buat kerja, bagaimana caranya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat. Inilah taklid yang ada pada kita. Maka atas dasar inilah seluruh alam ini bersatu. Dulu sekali saya pernah datang ke sini di Jurkudama bersama Miyaji Mihrab sekitar tahun 80-82. Jadi jemaah satu rombongan kami datang bersama Miyaji Mihrab Sab. Maka dulu jur itu di markas, tempat jur di markas. Karena dulu majma' belum terlalu banyak. Jadi jur di masjid, di pelataran masjid. Ketika itu sedang ada karkuzari. Di dalam karkuzari, maka seorang bertanya kepada Haji Sab rahmatullah alaih. Jadi saya pun tidak ingat itu dia bertanya masalah apa ketika itu. Tapi ketika dia bertanya, maka Haji Sab menjawab, saya pun nggak tahu itu bagaimana caranya. Nah, ini bukan perkara yang biasa. Orang besar seperti Haji Sab ketika ada orang bertanya terus belum menjawab, saya nggak tahu. Apalagi sebagai penanggung jawab seluruh dunia, penanggung jawab kerja di seluruh dunia, ketika ada yang bertanya dia jawab saya tidak tahu. Mengaku diri sendiri tidak tahu, ini adalah setengah dari ilmu. Maka Haji Sab mengatakan bahwasanya coba tanya kepada Miyaji Sab rahmatullah alaih. Mungkin beliau tahu, mungkin beliau pernah dengar. Yang mana ketika itu Miyaji Sab rahmatullah alaih juga duduk di situ. Maka Haji Sab pun menuju kepada Miyaji rahmatullah alaih. Beliau tanya, Miyaji gimana? Pernah dengar enggak perkara ini? Maka Miyaji mengatakan, saya pun tidak pernah dengar. Padahal beliau orang yang sezaman dengan Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maka langsung Haji Sab rahmatullah alaih mengatakan, tulis ini masalah ini, tulis. Nanti kalau Hadir Haji datang maka kita tanya pada beliau. Maka semua kita saling berkaitan, saling terikat dari bawah sampai ke atas. Haji Sab katakan, tulis, nanti kalau Hadir Haji datang kita akan tanya kepada beliau. Maka hadirin Masya Allah, ini tuan-tuan orang lama semua. Di negara masing-masing, tuan-tuan adalah orang lama. Ini adalah permasalahan hati. Jika hati itu baik, maka bagian tubuh lainnya pun akan menjadi baik. Kalau hati rusak, maka jasad pun akan rusak. Maka tanggung jawab, setiap penanggung jawab itu adalah dia sendiri terus terhubung sampai akhir. Dan menghubungkan semua teman-temannya. Menghubungkan teman-temannya dan dia sendiri terhubung. Jamaah-jamaah di setiap masjid terhubung dengan penanggung jawab masjidnya, dan penanggung jawab masjid itu terhubung dengan penanggung jawab daerahnya, dan setiap penanggung jawab daerah itu terus terhubung dengan orang-orang rewin, dan penanggung jawab rewin terus terhubung dengan musyawarah alami. Kemudian teman-teman yang lain pun ikut dihubungkan ke sini. Kita sendiri terhubung dan menghubungkan orang lain. Suatu ketika Haji Sab mengatakan kepada Maulana Ubaidullah Sab rahmatullah alaih. Jadi ini berdua akrab. Maulana Ubaidullah Sab juga orang lama dan Haji Sab pun orang lama. Haji Sab mengatakan, Mauli Sab, kenapa kita ini susah mengatur teman-teman kita sampai kita tidak bisa mengatur teman kita? Maka
Maulana Ubaidullah mengatakan, Haji Sab, jangan katakan seperti itu, tapi katakan seperti ini. Kita yang susah menyesuaikan diri dengan teman-teman kita. Jadi kita yang tidak bisa menyesuaikan diri kita dengan teman-teman kita. Setelah itu kata Haji Sab, sudah beberapa waktu berlalu, saya lupa. Maka saya jumpa dengan Maulana lagi, saya katakan lagi hal yang sama. Saya katakan, oleh Sab, kita susah sekali dan tidak bisa menyatukan teman-teman kita. Maka Maulana mengatakan, Haji Sab, jangan katakan seperti itu, tapi katakan seperti ini. Kita yang susah bergabung bersatu dengan teman-teman kita. Kita yang tidak bisa bergabung bersatu dengan teman-teman kita. Ada salah seorang orang lama, Dr. Khalid Siddiqi Sab, rahmatullah alaih. Ini chief pertama yang ikut tabligh. Kalau di Pakistan itu Bayi Yamin Sab, rahmatullah alaih. Semoga Allah tinggikan derajat beliau. Kalau di kami sana Khalid Sab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurnya. Beliau salah seorang yang berani bicara terbuka di depan Azraji rahmatullah alaih. Kalau yang lain itu segan biasa. Suatu ketika beliau bertanya kepada Azraji rahmatullah alaih, Hazrat, kalau misalnya semua orang punya usulan yang sama, akan tetapi Amir Sab memiliki usulan yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Dalam kondisi seperti itu, apakah Amir bisa memutuskan, bisa buat faisalah yang bertentangan dengan usulan yang lainnya? Maka Azraji mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja katanya. Tapi kamu harus ingat, nanti kalau kamu buat keputusan seperti itu, teman-teman kamu yang lain bisa menerima ataupun tidak, atau mereka keberatan menerima keputusan nantinya. Kemudian beliau tanya lagi, wahai Hazrat, kemudian sekiranya dikhawatirkan mereka ini tidak mau menerima keputusannya, maka gimana kira-kira? Ya sudah, kamu ikuti apa usulan mereka, teman-teman kamu tadi. Kamu yang harusnya terima usulan mereka. Kalau mereka tidak mau terima keputusan kita, maka kita ikut usulan mereka. Walaupun Amir itu berhak membuat keputusan yang bertentangan dengan usulan teman-temannya, tapi lihat potensi teman-temannya juga, apakah mereka siap menerima ataupun berat. Kalau sekiranya berat, ya sudah, kamu yang ikut usulan mereka. Begitu mudahnya kerja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Azraji mengatakan tadi apa? Kalau sudah hawa nafsu yang masuk, keinginan pribadi yang masuk, maka mobil itu akan bermasalah. Jadi yang menjalankan mobil ini siapa? Allah yang menjalankan. Yang menjalankan kerja ini siapa? Allah. Jadi seluruh akal yang ada di dunia ini terheran-heran. Seluruh alam semesta dan jagat raya yang sebesar ini, siapa yang menjalankan semuanya? Maka Hazrat mengatakan bahwasanya Allah yang menjalankan mobil ini. Kendala itu datang apabila sudah ada hawa nafsu dan keinginan yang bercampur di situ. Tapi kalau tidak ada hawa nafsu dan keinginan yang bercampur di situ, maka ini mobil akan terus berjalan, kerja akan terus berjalan dengan pertolongan Allah. Allah yang jalankan. Semoga Allah melindungi kita semua. Maulana Ibrahim Sab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau. Beberapa hari yang lalu ketika kita musyawarah mengenai program JUR ini, maka di musyawarah pertama itu beliau ajarkan satu doa. Ini salah satu doa masnun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna qulubana wa jawarihana wa nawasiyana biyadik. Lam tumallikna minha syai'a. Fa idza fa'alta dzalika bina fakun anta waliyana wahdina ila sawa'is sabil. Beliau katakan bahwasanya ini ada di doa masnun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami, wa nawasiyana, dan sesungguhnya dahi kening-kening kami, dan semua anggota tubuh kami ini tidak ada dalam kekuasaan kami, semuanya ada di tangan Engkau ya Allah. Hati-hati kami ada dalam kekuasaan Engkau, kening-kening kami ada dalam kekuasaan Engkau, dan semua anggota tubuh kami ada dalam kekuasaan Engkau. Kalau Engkau telah menjadikan kami seperti itu ya Allah, maka jadilah Engkau sebagai penolong kami. Jadilah Engkau sebagai yang menyelesaikan permasalahan kami.
dan tunjukilah kami dan teguhkan kami kepada jalan-jalan yang lurus. Bagaimana seorang nabi bisa berdoa seperti ini? Maka hadirin yang mulia, doa setiap nabi ini adalah ta'lim untuk umat, mengajarkan kepada umat. Pelajaran yang diberikan kepada umat ini supaya kita selalu minta kepada Allah seperti ini. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik lam tumallikna minha syai'a fa idza fa'alta dzalika bina fakun anta waliyana wahdina ila sawa'is sabil. Maka doa Nabi SAW merupakan ta'lim untuk umat sampai hari kiamat. Baik Khalid mengatakan bahwasanya satu ketika penanggung jawab orang-orang lama itu kami berkumpul dan kami bermusyawarah. Maka dalam musyawarah itu dikatakan bahwasanya bagaimana sekarang keadaan agama seperti ini. Orang-orang jauh dari agama. Kita melihat sendiri, mendengar sendiri bagaimana keadaan agama saat ini. Apakah dalam keadaan seperti ini masih boleh untuk kita tinggal di universitas dan belajar mengajar di situ dengan keadaan umat seperti ini? Lebih baik kita semua pergi saja dari sini dan kita ke Nizamuddin. Kita bertemu dengan Hadar Haji, kita katakan bahwasanya mulai hari ini seumur hidup kami akan kami serahkan untuk tabligh. Maka sampai di markas, Hadar Haji melihat heran, ini barang besar-besar banyak ini punya siapa ini kan? Karena ini persiapan untuk seumur hidup untuk tabligh, bukan 40 hari 4 bulan. Mereka sudah angkut semua barang-barang mereka. Maka Hadar Haji bertanya kepada kami, ini ada masalah apa ini? Kenapa ini? Maka mereka menjawab, Hadar Haji, keadaan umat sudah seperti ini, maka sudah tidak ada gunanya lagi kami tinggal di universitas belajar mengajar di sana. Maka kami telah putuskan bahwasanya kami tidak akan belajar mengajar lagi di sana. Kami akan menghadap kepada Hadar Haji dan menyerahkan umur kami semua untuk tabligh. Maka Hadar Haji ketika itu memanggil ahli musyawarahnya, termasuk Maulai Ubaidullah ketika itu. Beliau katakan, lihat ini anak-anak muda, mereka datang pada kita, mereka sudah ingin menyerahkan umurnya untuk kerja dakwah. Kemudian setelah 24 jam berlalu, besok paginya mereka dipanggil untuk sarapan. Di zaman itu juga ada sarapan khawas. Kemudian Hadar Haji mengatakan setelah itu, tuan-tuan, saudara-saudara, kalian telah menyerahkan seumur hidup kalian untuk kami. Dan kami sudah menerima. Jadi kalian sudah menyerahkan dan kami sudah menerima. Nah sekarang kami pun antar kembali kalian ke universitas. Pergi ke sana, kembali ke sana. Nah sekarang kami mentaskil lagi kalian kembali ke sana. Buat tabligh di sana dan buat ta'lim juga di sana. Belajar dan mengajar juga. Maka beliau sampaikan bahwasanya sekarang kalian ini diutus oleh kami. Kalian sebagai utusan ke sana sekarang. Mulai sekarang kalian bukan orang universitas, tapi sebagai utusan kami. Hadar Haji mengatakan bahwasanya dalam Karkuzari saya dengar bahwasanya pelajar-pelajar ini sangat penting untuk ambil bagian dalam usaha tabligh. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa? Jangan sampai dia buat sesuatu yang bertentangan dengan peraturan yang ada di lembaga pembelajarannya. Yang kedua, jangan sampai mengganggu pelajaran. Boleh buat kerja tabligh asal jangan mengganggu pelajaran. Ini nasihat untuk pelajar-pelajar. Kemudian mengenai diri kita hari ini, apa yang perlu kita renungkan? Bahwasanya diri dan harta, kemampuan, kekuatan ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini berapa banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala ini yang kita gunakan untuk agama dan berapa banyak yang kita gunakan untuk dunia. Untuk menunaikan keperluan-keperluan dunia kita. Ini untuk pertimbangan kita masing-masing, untuk diri kita masing-masing. Yang perlu kita perhatikan pada diri masing-masing. Diri saya, harta saya, akal saya, pikiran saya, kepahaman saya, dan kemampuan dan kekuatan yang saya punya ini adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari semua pemberian Allah itu, berapa banyak yang sedang digunakan untuk agama dan berapa banyak yang sedang digunakan untuk dunia. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang hendaknya memperhatikan, melihat apa yang sudah dia kirim untuk hari esok. Kalau untuk hari ini semua orang tahu
Akan tetapi untuk hari esok ini apa yang sudah diperbuat? Ini perkara yang mesti difikirkan setiap saat untuk orang yang buat kerja ini. Berapa banyak yang sudah kita gunakan untuk dunia dan berapa banyak yang sudah kita gunakan untuk akhirat, untuk agama. Karena agama ini adalah nikmat yang paling besar. Az-Raji rahmatullahi alaih mengatakan, setiap orang punya kaitan dengan pekerjaannya sehingga dia dikenal oleh orang-orang dengan pekerjaannya tersebut. Ini dokter, ini tabib, ini adalah seorang insinyur, dan ini adalah seorang penanggung jawab. Yang mana ini semua adalah kaitannya hanya dengan dunia saja. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaitan yang sangat besar. Yang mana orang-orang dunia mengenal kita sebagai orang apa? Ini orang-orang tabligh. Ini satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang dikenal sebagai insinyur, dokter, profesor. Akan tetapi orang-orang dunia mengenal kita sebagai apa? Ini adalah orang-orang tabligh. Maka Az-Raji Maulana Muhammad Hasan Sahab rahmatullahi mengatakan, sebagaimana kasih sayang Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia orang-orang menganggap kita sebagai orang-orang tabligh, maka mudah-mudahan nanti pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan katakan kepada orang-orang yang memanggil kita itu, dulu kamu menganggap hambaku fulan itu sebagai orang-orang tabligh, sekarang pergilah kamu bersama dia. Hari ini pun kamu akan dibangkitkan bersama mereka. Maka kalau ini yang kita dapatkan, selesai permasalahan. Dalam doa, dalam sebuah hadis ada doa, Allahumma ja'al nabiyyana lana farata wa hawdahu lana maurida. Ya Allah, jadikanlah nanti pada hari kiamat kami ini berada di belakang para nabi. Nabi kita di depan, kita mengikut dari belakang. Dan jadikanlah telaga nabi kami ini sebagai tempat penghilang dahaga bagi kami. Wahsyurna fi zumrati. Besok hari kiamat nanti bangkitkan kami dengan rombongan mereka, rombongan para nabi. Maulana Muhammad Yusuf Sahab rahmatullahi mengatakan, nanti pada hari kiamat nabi-nabi akan dibangkitkan dan sahabat-sahabat akan dibangkitkan bersama mereka. Manusia yang lain mereka akan karkuzari di hadapan Allah mengenai kehidupan mereka masing-masing. Begitupun nabi-nabi mereka akan karkuzari mengenai dakwah mereka masing-masing kepada Allah. Bagaimana kami telah berdakwah kepada kepada manusia. Nabi Nuh alaihissalam akan mengkarkuzarikan bagaimana dakwahnya kepada kaumnya. Dan ketika Nabi kita karkuzari kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya telah berdakwah kepada umat saya. Dan ini orang-orang yang bersama saya, merekalah orang-orang yang membela saya dalam buat dakwah dulu. Maka harapan kita yang terakhir sekali, bahwasanya supaya kita juga ada dalam golongan tersebut. Sehingga Nabi nanti katakan kepada Allah, ya Allah, ini orang yang di belakang saya, mereka orang yang membela dakwah saya dulu. Dan yang di belakang mereka ini lagi, ini orang yang meneruskan kerja saya setelah kami tidak ada. Setelah kepergian kami dari dunia. Bagaimana supaya kita termasuk dalam golongan tersebut? Wahsyurna fi zumrati waj'alna min hizbih. Jadikan kami termasuk golongan mereka, maka masalah kita akan selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kita dalam kerja. Semoga Allah berikan keikhlasan dan istiqamah kepada kita. Dan Allah jadikan kita asbab hidayah untuk orang lain.